Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali pada hari ini dalam KRT online di tahun 2021. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Februari tahun 2021. Baiklah Jemaat Tuhan, kita akan memulai kebaktian rumah tangga online kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus yang sungguh, dan kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, PKJ nomor 14 dengan judul pujian Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga online pada hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicara pada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, diberkati lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini bacaan kita terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ya, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Jemaat silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. Saya akan membaca bagi kita semua. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbagailah kita semua membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Ya, bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau bicara soal nyanyi tentu bukanlah satu hal yang baru, bukan? Bagi kita sebagai orang Kristen khususnya. Ya, kita kan di gereja juga nyanyi, dalam persekutuan juga nyanyi. Pasti itu hal yang sangat-sangat tidak asing bagi kita semua. Terlepas dari mungkin suara kita yang datar atau mungkin punya vibra bergetar-getar gitu ya, atau bahkan mungkin fales. Tapi intinya dalam kehidupan kita beriman, kita rasanya tidak pernah untuk yang namanya tidak menyanyikan lagu-lagu rohani. Bahkan mungkin studio musik pribadi kita, yaitu kamar mandi, itu menjadi saksi atas suara-suara yang kita mungkin lantunkan, lagu-lagu yang kita nyanyikan di studio kamar mandi kita masing-masing. Baik, artinya menyanyi itu adalah bagian yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup kita sehari-hari, terkhusus juga dalam kehidupan kita beriman masing-masing kepada Tuhan Yesus. Saya mengutip dari satu laman web, Alo Dokter, yang mengatakan bahwa salah satu manfaat menyanyi itu adalah untuk menjaga kesehatan mental, dalam hal ini melawan stres dan menyingkirkan mood negatif. Ini luar biasa. Berarti menyanyi ini adalah hal yang amat sangat luar biasa manfaatnya. Dan kalau menyanyi lagu-lagu dunia saja ada manfaat positif yang dihasilkan, apalagi kalau seandainya kita menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu kehidupan iman, itu dah pasti akan ada banyak sekali manfaatnya bagi hidup kita masing-masing. Nah, pada hari ini saya akan membagikan ada 4 manfaat ketika kita menyanyi lagu-lagu rohani. Baik itu kita menyanyikan lagu-lagu rohani ataupun kita mendengarkan lagu-lagu rohani. Baik, manfaat yang pertama adalah menyanyi bagi Tuhan atau mendengarkan lagu-lagu rohani itu merupakan sarana kita memuji Tuhan. Ya, menyanyi dengan memuji Tuhan itu dua hal yang berbeda. Saya sudah pernah membahas ini dalam khotbah minggu bahwa menyanyi dan memuji Tuhan itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya, Pak? Ya, menyanyi itu bicara soal sarana atau instrumen atau alat. Sementara memuji Tuhan itu berbicara soal konten atau isi. Kalau lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu yang kontennya isinya tentang perundungan, kesedihan, keterpurukan, sakit hati, dan dendam, maka konten itulah yang menjadikan efek negatif bagi kita. Ya, coba kalau seandainya Bapak Ibu semua menyanyikan lagu-lagu yang sedih, ketika lagi terpuruk gitu ya, atau mungkin anak-anak muda ya, anak-anak muda yang mungkin tahu lagunya salah satu band. Ketika dia sakit hati gitu ya, dia menyanyikan lagu ingin ku bunuh pacarmu, ingin ku bunuh pacarmu, saat dia peluk tubuhku indahmu. Nah, di sini kita bisa melihat nyanyi memang betul punya manfaat, tetapi kontennya juga perlu diperhatikan. Kalau seandainya lagu-lagunya itu lagu-lagu yang kontennya isi tentang sakit hati, dendam sebagainya, maka itu akan membawa dampak negatif bagi kita yang menyanyikannya. Nah, menyanyi itu bisa menjadi sarana memuji Tuhan. Ya, kembali lagi, karena menyanyi itu merupakan sarana. Kalau kita perhatikan lirik-lirik lagu-lagu rohani, ya Bapak Ibu ya, yang kita nyanyikan dalam itu pelengkap Kidung Jemaat, NKB, Gita Bakti dan sebagainya, Kidung Keesaan gitu ya. Sebagian besar lirik itu berbicara masalah Tuhan. Dan sebagian besar juga bahkan semuanya itu diambil atau terinspirasi dari firman Tuhan. Sebagian besar juga berisi lirik-lirik tentang kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, dan tentunya kemahakuasaan Tuhan. Secara tidak langsung pun, ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, maka kita pada dasarnya sedang dibawa untuk memuji Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari bahwa setiap lagu rohani yang kita nyanyikan itu membawa kita dalam memuji Tuhan, maka sudah sepantasnya dan sewajibnya kita menyanyi dengan kesungguhan hati atau segenap hati.
Kalau kita tahu lagu rohani itu adalah lagu tentang Tuhan, berarti kita harus menyanyi dengan segenap hati dan kesungguhan hati. Dalam Efesus 5 ayat 19 dikatakan demikian. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini luar biasa. Pada bagian ayat 19c dikatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sebagaimana diungkapkan oleh Efesus tadi, bernyanyi bagi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Mungkin kita malu kalau bernyanyi dengan suara kita, mungkin suara kita jelek, atau mungkin fales. Kini sendiri di sini mencarimu. Atau mungkin nggak tahu tempo, atau pitch-nya mungkin nggak nyampe, ya itu tidak apa-apa. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, Tuhan akan tahu kok kesungguhan kita seperti apa. Namun, kalau kita yang bisa nyanyi dengan baik, kita tahu nada, kita tahu not, kita bisa tahu tempo. Oleh sebab itu, kalau kita menyanyi ya, gunakanlah, pakailah, dan maksimalkanlah karuniamu menyanyi dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah salah satu indikator bahwa kita menyanyi dengan segenap hati atau dengan kesungguhan hati. Supaya apa? Supaya suara yang kita keluarkan itu bisa memberkati banyak orang dengan nyanyian-nyanyian dengan suara yang indah. Jadi, menyanyi bagi Tuhan itu bisa merupakan sarana untuk kita memuji Tuhan. Oleh karena itu, menyanyilah dengan segenap hati. Jadi itu manfaat pertama. Kalau kita menyanyi lagu-lagu rohani, itu sama artinya kita sedang memuji Tuhan. Manfaat yang kedua adalah menyanyi bagi Tuhan itu baik untuk kesehatan mental. Nah, tadi sempat saya kutip dari laman Halo Dokter ya, salah satu manfaat menyanyi adalah untuk kesehatan mental. Ya betul sekali. Ya, tidak hanya secara spiritual, tapi lagu rohani juga punya manfaat besar bagi kondisi mental kita. Kapasitas mental yang sehat membuat kita mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan seharusnya dalam batas-batas kewajaran. Sebaliknya, tekanan mental itu dapat membuat kita stres, dapat membuat kita linglung atau banyak pikiran, beban pikiran begitu banyak, ya, stres berat, kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain, sulit nentuin pilihan, bahkan memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Wah, ini membahayakan. Kondisi kalau mental kita sedang tidak sehat atau stres bisa sampai memicu menyakiti diri sendiri. Mungkin bisa saja sampai ke arah bunuh diri maksudnya. Nah, saya mengutip dalam Journal of Positive Psychology tahun 2013, tulisan dari Dr. Thomas Erola memaparkan bahwa mendengarkan lagu rohani dapat memperbaiki suasana hati dan meningkatkan kebahagiaan dalam kurun waktu 2 minggu. Ini penelitian. Mendengarkan lagu rohani bisa meningkatkan, memperbaiki suasana hati dalam waktu 2 minggu berturut-turut. Luar biasa. Hal ini erat kaitannya dengan neuroscience atau ilmu saraf. Saat mendengarkan lagu yang memicu reaksi emosional seperti lagu rohani, otak kita akan menghasilkan oksitosin dan dopamin, yaitu hormon bahagia yang dapat meningkatkan mood kita. Nah, otak kita ini bisa merespon demikian karena lagu-lagu rohani ini isinya adalah firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Ya kan? Dan kita tahu hal itu. Kita juga ingat kan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Matius 4 ayat 4. Yang dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi memang betul kata Tuhan Yesus, begitu manusia butuh firman Allah dan mendengarkan lagu-lagu rohani, itu bisa meningkatkan yang namanya kesehatan mental dalam hidup kita. Karena memang itulah kebutuhan yang harusnya dipenuhi dalam hidup manusia, yaitu firman Allah. Manusia itu hidupnya juga bergantung dari setiap firman Allah. Oleh karena itu, ketika kita mendengar lagu-lagu rohani yang notabene adalah firman Allah yang dilakukan, maka firman Tuhan yang ajaib tersebut
akan merespon saraf-saraf kita dan menghasilkan suatu efek, yaitu damai sejahtera dan bahagia dan sukacita ilahi tentunya ketika kita menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Sungguh luar biasa bukan manfaat dari menyanyikan lagu-lagu rohani dan juga mendengarkan lagu-lagu rohani. Tentunya Tuhan juga pasti akan memberikan talenta kepada setiap orang pencipta lagu, komposer lagu rohani khususnya, untuk menciptakan yang namanya lagu rohani yang tentunya bisa memberkati, menyentuh hati, dan tentunya untuk menyehatkan iman kita, mental kita. Jadi menyanyilah bagi Tuhan dan dengarkanlah lagu-lagu rohani, karena itu bisa bermanfaat besar untuk kesehatan mental kita dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Manfaat yang ketiga adalah menyanyi bagi Tuhan membuat kita ingat firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Ya, betul. Kalau kita nyanyi lagu-lagu rohani, itu membuat kita ingat akan firman Tuhan, tapi dengan cara yang menyenangkan. Emangnya ada Pak cara nggak menyenangkan ya? Mungkin bagi sebagian orang ketika ikut pendidikan katekisasi kan disuruh menghafal, dipaksa menghafal. Mungkin itu hal yang nggak menyenangkan. Tetapi kalau kita menyanyi lagu-lagu rohani, karena lagu-lagu rohani ini kan notabene sebagian besar diambil dari lirik firman Tuhan yang dilakukan. Sehingga itu akan menjadikan kita mudah mengingat firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Kalau kita berpikir dan kalau kita memilih gitu ya, coba lebih mudah mana? Mengingat firman Tuhan dengan cara menyanyi atau dengan cara membaca sambil mengingat? Pasti lebih mudah dengan cara menyanyi. Buktinya banyak juga orang yang ingat dengan nyanyian ya. Coba kalau seandainya ada orang yang menyanyikan lagu Ampun Bang Jago, nah itu tahu lagu apa itu? Pasti ngomongnya TikTok ya, karena memang gampang diingat. Lagu itu gampang diingat, jingle-jingle tuh gampang diingat ya. Makanya iklan-iklan tuh menggunakan jingle-jingle yang khusus, sehingga dengan jingle itu kita bisa ingat lagu-lagu itu. Sebenarnya sama, prinsip yang sama. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dalam lagu tersebut. Itu membuat kita mudah mengingat lirik atau teks lagu-lagu tersebut. Mungkin kita pernah bosan ya, saya pun juga pernah bosan mengalami namanya pertumbuhan iman dalam hal membaca firman Tuhan gitu ya, karena ya ngeflat aja, membaca firman iya, berdoa iya, tapi kalau seandainya kita menyanyi itu ada suatu rasa yang berbeda, padahal bacaannya sama, tetapi kalau itu dinyanyikan maka menjadi suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui Mazmur 23 ya. Mazmur 23 kan mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Nah, coba kalau kita pahami Mazmur ini dengan nyanyian kan lebih enak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, dan seterusnya. Artinya kita jadi ingat firman Tuhan ketika kita menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Atau mungkin lagu yang lain dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 saya bacakan ya. 1 Petrus 1 18 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kira-kira kalau kita membaca firman itu kita ingat lagu apa? Pasti ingat lagu ini kan? Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, kita jadi ingat, oh ini firman Tuhan yang di sini pesannya. Sehingga itu akan menolong kita dengan sangat mudah dan menyenangkan menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin sekiranya kita ini orangnya susah menghafal. Tetapi ketika kita menghafal lirik sambil dinyanyikan, itu mungkin mempunyai efek yang berbeda. Oleh karena itu, janganlah bosan-bosan dan janganlah juga untuk jarang-jarang menyanyi. Teruslah untuk menyanyi lagu-lagu rohani terutama dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Oleh karena itu, belajarlah untuk melihat pesan dalam lagu-lagu rohani dan selalu mengaitkannya dengan firman Tuhan. Karena itu penting untuk kita mendengarkan lagu-lagu rohani dan menyanyikan lagu rohani yang berpusat pada firman Tuhan. Bukan hanya rangkaian kata-kata yang indah, sebab niscaya firman Tuhan itu akan mudah diingat dalam hidup kita dan pikiran kita. Oleh karena itu, teruslah menyanyi bagi Tuhan dan dengarkanlah lagu-lagu rohani. Karena itu akan menolong kita mengingat firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, manfaat yang keempat yang terakhir adalah menyanyi bagi Tuhan itu mampu memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Ya, kalau kita menyanyi bagi Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, itu bisa memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Ini memang aneh. Ini aneh bin ajaib, tapi ini nyata. Ya, saya sudah sering mengalami hal-hal seperti ini. Kadangkala ketika saya berdoa dan membaca firman Tuhan, sepertinya masih belum ada semangat yang bisa membangkitkan gairah untuk menjalani hidup ini. Tapi ketika habis berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian dengar lagu-lagu rohani, dan lagu rohani itu bisa membangkitkan semangat hidup, bisa membangkitkan yang namanya gairah dalam menjalani hidup ini. Setiap pagi saya kalau bekerja di rumah, kalau pas WFH, di depan komputer saya pasti akan mendengarkan lagu-lagu rohani. Yang tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat supaya kita juga sekaligus mendengar firman Tuhan lewat puji-pujian. Dan tak jarang juga saya mendengarkan firman Tuhan, mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang senior, yang bisa menambah wawasan kepada saya juga membangun iman saya. Nah, artinya memang kita perlu untuk menyanyi, karena menyanyi itu atau menyanyi bagi Tuhan atau mendengarkan lagu-lagu rohani itu memang benar-benar bisa membangkitkan kekuatan dan semangat yang baru dalam hidup kita. Firman Allah bisa dinyatakan lewat lagu-lagu yang diciptakan untuk puji-pujiannya. Banyak lagu rohani yang sudah membantu saya secara khusus memberikan kekuatan dan semangat baru sehingga bisa bangkit kembali. Firman yang dilakukan dan diiringi dengan instrumen yang meneduhkan itu mampu memberikan pada kita semua semangat dan kekuatan yang baru dalam setiap pergumulan yang mungkin kita hadapi. Mungkin kita pas lagi ada pergumulan dan pas kita mungkin buka YouTube, buka radio maestro atau radio yang lainnya lagu-lagu rohani, ternyata pas lagu pujiannya dengan pergumulan yang kita hadapi, itu malah membuat kita semakin kuat dan semakin semangat untuk bisa menghadapi setiap pergumulan yang kita jalani. Kadangkala juga saya pernah mengalami sendiri bahwa lagu-lagu rohani itu bisa membuat air mata kita itu menetes. Entah menangis karena kebahagiaan atau menangis karena kesedihan pergumulan yang berat yang kita alami. Tetapi setelah kita mengalami tangisan itu, setelah kita mendengar lagu rohani maksud saya, dan kita tersentuh dan kita menangis, kita mendapatkan kekuatan baru setelahnya, yaitu kekuatan dari setiap lirik-lirik firman Tuhan yang dinyanyikan tadi, yang membuat kita jadi bangkit dan bisa untuk maju mengatasi pergumulan yang sedang kita alami. Itu sudah
pernah saya alami dan sering bahkan saya alami seperti itu ketika mengalami begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Maka lagu-lagu rohani yang didengarkan tak jarang membuat menangis, bersedih, tapi setelah menangis itu liriknya itu membuat kekuatan dan semangat yang baru dalam diri saya muncul, sehingga menjadi semangat kembali untuk menjalani segala tantangan dan pergumulan yang harus dijalani. Nah, di dalam Yesaya 40 ayat 31, saya mengutip Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa. Ketika kita sebagai orang percaya menanti-nantikan Tuhan, dalam puji-pujian yang kita nyanyikan, dalam lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan, yang kita dengarkan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, kita berlari nggak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Inilah kekuatan rahasia atau berkat rahasia atau manfaat yang ajaib ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani dan ketika kita mendengarkan lagu-lagu rohani. Menyanyi bagi Tuhan dan mendengar lagu rohani itu mampu memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi ingat bacaan kita dalam Mazmur 150, di dalam ayat yang terakhir dikatakan, hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itu artinya, selama kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, maka marilah kita harus terus menaikkan pujian kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan cara menyanyi, bahkan mendengarkan puji-pujian lewat lagu-lagu rohani, karena itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Mari mulailah kita mendengarkan lagu-lagu rohani dan belajar menggali maknanya. Lewat lagu rohani kita bisa memuji Tuhan, kita juga mendapatkan manfaat lebih sehat secara mental dan bisa mengingat firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan, dan bahkan kita bisa mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Menyanyi bagi Tuhan itu berkenaan dengan sikap iman kita masing-masing. Dengan puji-pujian kita mengangkat iman kita kepada Tuhan. Semakin kita memuji Tuhan, pandangan kita semakin tertuju kepada Tuhan dan kuasa-Nya, dan tidak lagi kepada masalah, sehingga kita beroleh kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Ingat dan perlu waspada, iblis itu senang ketika kita berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau kita berhenti memuji Tuhan, kita akan menjadi lemah imannya. Memuji Tuhan setiap waktu akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan satu dalam doa untuk doa firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang nanti akan saya akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama dengan kita semua di rumah. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami semua dan mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa menyanyi bagi Tuhan dan mendengarkan nyanyian-nyanyian rohani, lagu-lagu rohani yang bisa mempunyai manfaat begitu banyak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menolong kami semua, sehingga merupakan juga jawaban bagaimana kami untuk bisa bertahan dan juga bisa menang mengatasi setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa dalam syafaat kami untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang ada. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, tiap rumah tangga yang ada, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh lawat. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulannya, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan buka pintu berkat dan rezeki atas mereka semua ya Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan anak-anak mereka, Tuhan juga tolong mereka. Bahkan bergumul dalam rumah tangga, Tuhan boleh menjamah, memberikan damai sejahtera kepada mereka dan pengampunan satu sama lain untuk bisa saling mengampuni. Tuhan Yesus, tolonglah setiap jemaat-Mu dalam pergumulan yang dihadapi hari lepas keseharinya, supaya mereka mampu mengatasinya.
Kami juga terus berdoa untuk pandemi yang terus dihadapi bangsa kami ini. Tuhan berkatilah pemerintah kami pusat sampai daerah Tuhan, untuk bisa mengatasi ini semua oleh karena berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus asalnya. Bapak terima kasih, segala pergumulan, segala hal yang menjadi bagian dalam hidup kami serahkan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk bisa terus menyanyi bagi Tuhan dan mendengarkan lagu-lagu rohani yang bisa membawa kami untuk memuji Tuhan, menyehatkan mental kami, juga membuat kami mudah mengingat akan firman-Mu, serta memberikan kekuatan dan semangat yang baru dalam menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami atas ini semua ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar akan doa kami ini. Dan doa kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri KRT online kita pada hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pujian yang berjudul Saatku Menyembah-Mu. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita pujikan dari awal lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat pengurusan dari Tuhan yang menolong kita semua untuk bisa melakukan firman Tuhan yang tadi telah diberitakan. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tercurah dan tinggal dalam rumah tangga kita masing-masing, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, KRT online kita sudah selesai. Saya berharap kita semua untuk terus selalu memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani, mendengarkan lagu-lagu rohani. Karena ingat, ada 4 manfaat yang luar biasa kita dapatkan ketika kita menyanyi bagi Tuhan dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Sampai ketemu kembali di KRT online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.